Selamat malam. Di tahun 1944, sebanyak 33 orang terdampar di sebuah pulau kecil. Dari 33 orang ini terdiri dari 1 orang wanita dan 32 laki-laki. Di tahun 1944 saat itu masih terjadi kekacauan akibat Perang Dunia II. Mereka yang terdampar di pulau kecil itu bertahan hidup selama beberapa tahun. Di tahun 1951, mereka diselamatkan. Hanya tersisa 20 orang laki-laki saja. Lantas sisanya kemana? Mereka yang hilang atau dihilangkan nyawanya mungkin akibat perselisihan karena memperebutkan satu-satunya wanita yang ada di pulau kecil tersebut. Ini adalah cerita dari Kisah Ratu Anatahan. Di daerah Samudra Pasifik bagian selatan Jepang, Kepulauan Mariana terdiri dari beberapa pulau yang saat ini dikelola oleh Amerika Serikat. Namun pada waktu Perang Dunia I sampai dengan Perang Dunia II, pulau-pulau ini dikuasai oleh Jepang. Ada satu pulau yang disebut dengan Pulau Anatahan. Dan di pulau ini, Jepang mendirikan perusahaan yang disebut Nayo Kohatsu, yang dapat diartikan perusahaan pengembangan laut selatan. Di pulau ini, perusahaan ini mengembangkan pertanian dan dikelola oleh masyarakat lokal dan dimanajeri oleh orang Jepang bernama Kikuichiro. Dia punya bawahan, bawahannya ini punya istri namanya Kazuko. Di tahun 1944, saat Jepang kehilangan wilayahnya akibat serangan dari sekutu, ada sekelompok pelaut yang terdampar di Pulau Anatahan. Sekelompok pelaut ini yang terdampar di Pulau Anatahan berjumlah 32 orang. Dan mereka laki-laki semua berusia sekitar 20 tahun. Dan saat itu juga suami dari Kazuko ini sedang pergi ke pulau lain dan tidak bisa kembali karena sedang dalam situasi yang kacau akibat Perang Dunia Kedua. Karena merasa takut, Kazuko ini meminta manajer dari suaminya yaitu Kikuichiro untuk berpura-pura menjadi suami Kazuko. Setelah Kikuichiro ini menjadi suami pura-puranya Kazuko, Kazuko pun merasa aman dan terlindungi. Dan mereka bisa hidup berdampingan dengan para pelaut yang terdampar tadi di pulau kecil ini. Nah, untungnya di Pulau Anatahan ini tuh tanahnya subur, jadi mereka bisa nanam kentang dan umbi-umbian lainnya. Dan untuk bertahan hidup juga mereka mau gak mau makan tikus, kadal, dan menangkap ikan. Serta mereka juga mampu membuat minuman kayak alkohol itu dari saripati pohon palem untuk menghangatkan tubuh mereka. Pada tahun 1945, pada musim panas saat itu, Jepang menyerah kepada sekutu. Dan beberapa orang Amerika ini tuh mengunjungi Pulau Anatahan dan mengumumkan dengan pengeras suara bahwa seluruh orang yang berada di Pulau Anatahan ini untuk menyerahkan diri. Dan di situ penduduk lokal pun mengikuti arahan dari orang-orang Amerika ini. Mereka berlomba-lomba menaiki kapal Amerika dan meninggalkan Pulau Anatahan. Akan tetapi, Kikuichiro, Kazuko, dan para pelaut ini tidak mau ikut bersama orang-orang Amerika. Karena mereka berpikiran kalau mereka ikut dengan orang-orang Amerika ini, mereka mungkin akan dihilangkan nyawanya. Dan juga mereka gak mau
menerima kenyataan bahwa Jepang telah mengakui kekalahannya. Jadi, mereka bertahan hidup di Pulau Anatahan ini. Kikuichiro dan Kazuko beserta para pelaut ini memiliki sumber daya alam yang cukup untuk bertahan hidup di Pulau Anatahan ini. Sebelumnya, Kazuko dan Kikuichiro ini hidup terpisah dari para pelaut dan hanya berinteraksi selagi ada butuhnya aja. Namun pada tahun 1945 ini tuh ada beberapa pelaut yang menemukan sisa-sisa kayak perang gitu, kayak bom dan beberapa pistol yang diambil dari jasad pilot yang jatuh akibat perang. Dan mereka yang memiliki senjata ini tuh mengunjungi Kikuichiro dan Kazuko, lalu mengancam mereka untuk bisa kayak Kikuichiro tuh diancam, serahkanlah Kazuko kepada kami gitu. Jadi karena Kikuichiro ini tuh takut karena ditodong sama pistol, jadi Kazuko itu diserahkan ke para pelaut tadi. Dan otomatis Kazuko memiliki suami kedua, yaitu sang pelaut yang memiliki pistol tadi. Di tahun 1946, beberapa hari setelah Kazuko memiliki suami kedua, suami keduanya itu ditemukan tidak bernyawa. Dan Kazuko itu mengklaim bahwa suaminya ini tuh yang kedua meninggal akibat jatuh dari tebing. Dan temannya, sang pelaut ini, tidak percaya kalau temannya itu, suami keduanya Kazuko ini tuh meninggal karena jatuh dari tebing, dan menuduh Kikuichiro lah yang menghabisi nyawa dari temannya tersebut. Gak selang waktu lama, beberapa hari kemudian, Kikuichiro ini ditemukan tidak bernyawa, dan Kazuko mengklaim bahwa Kikuichiro ini tuh meninggal akibat makan kepiting mentah. Dan akhirnya akhirnya Kazuko itu menikah lagi dengan pelaut, dan inilah suami ketiga dari Kazuko, temannya dari pelaut yang suaminya kedua. Dan Kazuko ini tuh memiliki 3 suami ya jadinya ya. Dan suami yang ketiganya juga ditemukan meninggal dunia. Kikuichiro memiliki lagi suami keempat dari pelaut. Dan mereka ini tuh sering bertikai karena melihat teman-temannya yang satu persatu meninggal. Dan akhirnya sang para pelaut ini tuh berpikir kalau akar dari permasalahan pertikaian mereka ini tuh adalah Kazuko. Kazuko yang melihat dan berpikir kalau mereka ini, sang pelaut akan menyerang Kazuko balik, maka Kazuko ini tuh kabur dan bersembunyi di hutan dan menunggu kesempatan untuk pergi dari Pulau Anatahan. Sekitar beberapa bulan kemudian, di tahun 1950-an, Kazuko memiliki keberanian untuk keluar dari pulau itu, dan kebetulan saat itu ada kapal Amerika yang lewat, dan akhirnya Kazuko bisa keluar dari Pulau Anatahan ini dan kembali ke Jepang. Setelah kembali ke Jepang, Kazuko tuh mengetahui bahwa suaminya ini tuh punya istri lagi. Karena saat itu suaminya berpikiran kalau Kazuko ini tuh udah meninggal dunia, dan ia pun akhirnya menikah dengan wanita lain. Mengetahui hal ini, Kazuko tuh tidak bisa kembali lagi ke suaminya. Akhirnya dia itu berpikir keras bagaimana cara mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Dan Kazuko tuh menghubungi beberapa media dan ingin mengangkat ceritanya, kisah hidupnya dia
bertahan hidup di Pulau Anatahan, seorang wanita dengan 32 laki-laki. Beberapa media tertarik mengangkat cerita Kazuko, dan dengan cerita yang dikemas dengan epik, Kazuko ini tuh mendadak menjadi seorang selebritis karena topik yang sangat menarik. Seorang perempuan bisa bertahan hidup sendiri di pulau kecil bersama 32 laki-laki. Cerita Kazuko, seorang wanita yang bisa bertahan hidup bersama 32 laki-laki ini pun menjadi topik yang membuat para masyarakat ini tuh penasaran, dan topik ini tuh sampai dimuat di berbagai majalah, dan akhirnya Kazuko ini dijuluki Ratu Anatahan. Saat itu sebagai selebritis, Kazuko mulai memainkan peran di beberapa teater dan dia berhasil memiliki tur panggung selama 2 tahun keliling Jepang untuk memerankan dirinya sebagai Ratu Anatahan. Dan Kazuko juga membuat sebuah film yang bercerita tentang dia sebagai Ratu Anatahan. Dan juga setelahnya ada film yang dibuat oleh Hollywood tapi nggak diperankan oleh Kazuko. Ini juga mengangkat kisah cerita dari Ratu Anatahan. Sayangnya, ulasan dari film yang Kazuko buat sendiri tuh jelek. Banyak penonton yang memberikan ulasan negatif karena kemampuan akting dari Kazuko ini jelek. Dan bersamaan saat itu, di tahun 1951 itu kan para pelaut ini diselamatkan dan hanya berjumlah 20 orang. Dari 20 orang itu tuh membuat sebuah kayak buku dan menceritakan bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Pulau Anatahan, dan juga menceritakan tentang Kazuko. Tapi yang mereka ceritakan ini berbanding kebalik dengan cerita Kazuko. Para pelaut ini tuh menceritakan bahwa Kazuko lah perempuan yang merayu para pria agar dia bisa mendapatkan makanan, pakaian, dan sumber daya untuk kelangsungan hidupnya Kazuko. Dan dia juga sumber masalah dari pertikaian antara para pelaut tersebut. Sampai banyak yang kehilangan nyawa atas hasutan dari Kazuko. Sekitar 9 orang ya, jadi yang menjadi korban dari hasutan Kazuko. Karena rumor ini langsung menjadi viral saat itu, banyak masyarakat yang memiliki opini terhadap Kazuko ini dan mencap Kazuko adalah wanita yang jahat. Karena popularitasnya Kazuko ini semakin menurun dan beberapa kali dia sering diolok-olok oleh masyarakat sekitar karena sanksi sosial juga, akhirnya Kazuko ini tuh mengklarifikasi karena dia itu berbuat seperti itu untuk mempertahankan hidupnya. Karena sebagai wanita dia tidak bisa berbuat banyak untuk bertahan hidup di pulau kecil tersebut. Tapi walaupun Kazuko ini sudah mengklarifikasi, tetap saja masyarakat banyak yang tidak menyukai Kazuko. Akhirnya untuk meredakan semua kekacauan terhadap dirinya, terhadap opini jelek dirinya, Kazuko ini tuh akhirnya pergi ke sebuah desa dan menikah. Di pedesaan itu dia juga membuat restoran dan akhirnya dia hidup di pedesaan dengan tenang. Kazuko meninggal pada tahun 1971 usia 51 tahun. Sekian cerita aku, terima kasih. Bye.